Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih? Kembali lagi pada hari Jumat. Materi kita tentang PAI ya. Insya Allah materi kita masih berhubungan dengan akhlak-akhlak terpuji ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar materi sikap amanah ya. Sikapnya Rasul, sikapnya Nabi ya. Ada berapa sikapnya Nabi? Ada 4. Yang pertama sidik, kemudian amanah, tabligh, fatonah. Sidik apa artinya? Jujur. Amanah dapat dipercaya. Kemudian tabligh menyampaikan. Dan yang terakhir fatonah yaitu cerdas ya. Kali ini kita akan membahas tentang amanah ya. Nah, apa sih pengertian amanah itu? Nah, pengertian amanah secara bahasa yaitu sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan atau juga titipan. Nah, selanjutnya secara istilah, amanah ini berarti sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan juga dilaksanakan ya. Itu adalah pengertian amanah secara bahasa dan juga istilah. Selanjutnya yaitu contoh amanah. Nah, bagaimana sih contoh sikap amanah ini? Nah, ini ada kisah dari Nabi SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun dan juga ikut bersama pamannya pergi ke Syam untuk berdagang ya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sikap amanah. Beliau itu menjaga barang dagangannya dan juga menjual barang dagangannya dengan baik, sehingga beliau mendapatkan gelar atau julukan yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, dengan sifat amanah tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi pedagang yang sukses. Nah, jika dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih contoh amanahnya? Nah, yang pertama ada rajin belajar. Dengan rajin belajar kita menunaikan amanah dari orang tua agar kita rajin belajar supaya kita sukses. Kemudian lagi membersihkan kelas ya. Itu amanah terhadap teman-teman dan juga guru. Nah, kemudian ada lagi nih contoh amanahnya yaitu menjaga titipan orang lain. Ini sudah pasti amanah ya. Kemudian menjaga nama baik orang tua itu juga merupakan sifat amanah. Contohnya ya. Selanjutnya perintah amanah. Kenapa sih kita harus bersikap amanah? Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda yaitu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nah, yang pertama jika berbicara ia berbohong. Kemudian jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanat ia berkhianat. Nah, di situ ada sikap amanah ya. Jadi kalau kita tidak amanah ataupun khianat, kita termasuk golongan orang-orang yang munafik ya. Na'udzubillahi min zalik ya. Semoga kita bukan golongan orang-orang yang munafik ya. Makanya kita harus tetap menjaga sikap amanah. Karena sikap amanah ini mempunyai manfaat ataupun keuntungannya. Apa saja sih manfaat atau keuntungan amanah? Yang pertama, sudah pasti ya, dipercaya orang lain. Nah, pasti nih kalau udah punya sikap amanah, orang pasti akan percaya kepada kita ya. Kemudian yang kedua, jalan menuju kesuksesan. Sudah pasti nih, jika kita dapat dipercaya, insya Allah kita akan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sifat hamba yang mulia itu ya. Manfaat atau keuntungan sifat amanah yaitu sifat hamba yang mulia. Bahwa sifat amanah ini merupakan sifat hamba yang mulia. Kemudian yang keempat yaitu tanda orang beriman ya. Jadi kalau orang beriman itu jika ada amanah itu pasti dilakukan dengan sebaik-baik mungkin, dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Itu tandanya orang beriman. Itu ya manfaat atau keuntungan sikap
amanah ya. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bersikap amanah, terus bersikap seperti sikapnya Rasul ya. Ada apa saja? Sidik, amanah, tablik, fatona. Jujur, amanah, dapat dipercaya, menyampaikan, kemudian cerdas. Seperti itu ya anak solih dan solihah ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.